James Riyadi dan awal kejahatan pasar modal Indonesia, cikal bakal monster oligarki. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Ada masa dalam sejarah negeri ini ketika kejahatan tidak lagi dilakukan di jalanan, tetapi di ruang rapat. Tidak lagi memakai senjata, tetapi memakai pena dan angka. Itulah awal mula kejahatan pasar modal Indonesia. Dan semuanya berakar dari satu peristiwa, IPO Bank Lipo tahun 1989. Akar dosa finansial dari Lipo Bank. Bank Lipo didirikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1948 dengan nama Bank Perniagaan Indonesia. Pada tahun 1971, namanya berubah menjadi Bank Lipo. Lalu pada tahun 1989, James Riyadi membawa bank ini masuk ke Bursa Efek. Saat itu, Bursa Efek Jakarta baru hidup kembali setelah lama mati suri di masa Orde Baru. Disitulah kejahatan dimulai. Saham Bank Lipo digoreng lewat media massa yang mereka kuasai. Rakyat kecil yang baru belajar tentang saham digiring untuk percaya bahwa membeli saham adalah jalan cepat menjadi kaya. Mereka diajari untuk antri, berbondong-bondong ke bursa, tanpa tahu bahwa permainan sudah diatur sejak awal. Harga saham dinaikkan secara buatan, lalu diturunkan dengan tiba-tiba. Para pemilik modal besar sudah menjual lebih dulu, sementara rakyat kecil kehilangan semua tabungan. Inilah perampokan legal pertama di dunia pasar modal Indonesia. Tahun 1996, Soeharto, AEI, dan Sekolah Kejahatan Putih. Tahun 1996 menjadi tonggak kegelapan berikutnya. Di bawah perlindungan Presiden Soeharto, para pengurus Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) berkumpul. James Riyadi hadir bukan sebagai guru kebaikan, melainkan guru kejahatan finansial. Ia mengajarkan cara merampok dengan senyum, membuat laporan keuangan palsu agar saham tampak sehat, menggoreng harga lewat media dan insider trading, menyuap wartawan untuk menciptakan euforia palsu, mengatur pialang agar menipu publik secara sistematis. Banyak orang yang awalnya polos, akhirnya ikut menjadi bagian dari sistem ini. Mereka belajar dari James Riyadi bagaimana cara mencuri dari rakyat tanpa harus ke penjara. Dari sinilah lahir generasi baru monster finansial, penguasa pasar modal yang hidup dari uang rakyat, tapi berpura-pura sebagai pahlawan ekonomi. Oligarki dimulai. Setelah berhasil di pasar modal, James Riyadi membangun jaringan oligarki di semua lini. Dari bank ke properti, dari properti ke media, dari media ke politik. Semua dijahit menjadi satu sistem raksasa yang mengendalikan opini, ekonomi, dan kekuasaan.